Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifati Hanifah, mahasiswi dari Universitas Wiraraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum dari 2 percobaan. Yang pertama yaitu pada bungkol jagung, yang kedua yaitu pada air gula dan kehidupan. Di sini tujuannya di antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui morfologi dari sel jamur yang ada pada bungkol jagung. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui fermentasi dari air gula dengan fermipan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk percobaan pertama yang dibutuhkan adalah wadah dengan bungkol jagung. Kemudian untuk percobaan kedua yang dibutuhkan yaitu fermipan, gula, wadah, dan juga sendok, dan juga air 500 ml. Kemudian prosedur kerja yang digunakan yaitu dengan video. Kemudian kita beralih kepada fungi ataupun jamur. Fungi ataupun jamur adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dengan tidak memiliki klorofil. Sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas titin. Karena sifat-sifatnya tersebut dalam klasifikasi makhluk hidup, jamur dipisahkan dalam kingdomnya tersendiri. Ia tidak termasuk dalam kingdom Protista, Monera maupun Plankton karena tidak berklorofil. Jamur termasuk ke dalam makhluk hidup heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Dalam hal ini, jamur hidup dengan jalan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungannya. Umumnya, jamur hidup secara saprofit atau hidup dengan menguai sampah organik seperti bangkai menjadi bahan anorganik. Ada juga jamur yang hidup secara parasit atau memperoleh bahan organik dari inangnya. Ada juga jamur yang hidup dengan simbiosis mutualisme, yaitu dengan hidup organisme agar sama-sama mendapatkan untung. Fungi tingkat tinggi maupun tingkat rendah mempunyai ciri khas yang berupa benang tunggal atau bercabang-cabang yang disebut hifa. Fungi dibedakan menjadi 2 golongan yaitu kapang dan khamir. Kapang merupakan fungi yang berfilamen atau mempunyai miselium. Sedangkan khamir merupakan fungi bersel tunggal dan tidak berfilamen. Fungi merupakan organisme menyerupai tanaman, tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya yaitu 1. Tidak mempunyai klorofil, 2. Mempunyai dinding sel dengan komposisi berbeda, 3. Berkembang biak dengan spora, 4. Tidak mempunyai batang, cabang, akar dan daun, 5. Tidak mempunyai sistem vesikular seperti pada tanaman, 6. Bersifat multiseluler, tidak mempunyai pembagian fungi masing-masing bagian seperti pada tanaman. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fermentasi etanol. Fermentasi etanol juga disebut sebagai fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai proses lingkungan. Dan proses fermentasi alkohol adalah A. Asam pirufat dari glikolisis, kehilangan 1 karbon dalam bentuk karbon dioksida untuk membentuk
asetaldehid kemudian tereduksi menjadi etil alkohol oleh NADH. B. Ketika asetaldehid direduksi menjadi etil alkohol, NADH menjadi NAD+ atau mengalami oksidasi. Fermentasi jenis ini secara umum berlangsung pada ragi, seperti fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol memungkinkan glikolisis dapat berlanjut dengan memastikan NADH dikembalikan dalam bentuk teroksidasinya NAD+. Seperti itu. Jadi fungsi Fermipan dalam percobaan kali ini yaitu untuk membuat air gula menjadi berwarna padat dan berbusa. Alasan mengapa berbusa yakni karena dicampurkan dengan Fermipan dan Fermipan itu bereaksi. Fermipan adalah pengembang roti atau kue yang dapat bekerja ketika nantinya itu dicampurkan dengan gula dan air. Nah, kemudian Fermipan akan mengubah gula menjadi karbon dioksida sehingga banyak busa-busa karbon dioksida yang muncul.
Di sini kondisi jamur pada hari kelima. Seperti yang kita lihat sama-sama, bahwasanya pada hari kelima bongkol jagung sudah mulai banyak ditumbuhi oleh jamur ya, seperti ini jamur-jamur kecil. Paling banyak di bagian bawah. Di sini juga. Jamur-jamur kecil berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna orange. Seperti itu. Adapun yang seperti serabut-serabut berwarna putih seperti ini. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi beginilah kondisi jamur pada hari kelima. Jagung yang berjamur pada hari kelima. Pada percobaan kali ini kita menggunakan vermipan. Ini setelah itu kita masukkan 1 sendok gula, sampai rata. Lalu setelah gulanya merata, kita masukkan 1 sendok vermipan.
terus kita aduk sampai merata dan warnanya sampai berubah seperti ini. Dan kita akan lihat apa reaksi yang akan terjadi. Di sini kita sudah bisa lihat ya hasil dari air gula yang dicampur dengan fermentan. Selain warna yang berubah, juga di sini menimbulkan busa. Seperti ini. Inilah hasilnya setelah didiamkan beberapa saat. Setelah diaduk-aduk hingga merata, Fermipan yang bercampur dengan gula akan menghasilkan gelembung-gelembung seperti ini. Jadi ini perbandingan antara air dengan gelembungnya, sangat tebal sekali. Dan ini dia. Tidak bersekat atau sinusit. Aspergillus flavus merupakan kandang saprofit di tanah yang umumnya memainkan peranan penting sebagai pendaur ulang nutrisi yang terdapat pada sisa-sisa tumbuhan maupun binatang. Kapang tersebut juga ditemukan pada biji-bijian yang mengalami deteriorasi mikrobiologis. Selain menyerang segala jenis substrat organik di mana saja dan kapan saja, jika kondisi untuk tumbuhannya terpenuhi. Kondisi ideal tersebut mencakup kelembapan udara yang tinggi dan suhu yang tinggi. Sifat morfologis yaitu berserta. Misalnya itu bercabang, biasanya tidak berwarna. Conidivore muncul dari kaki sel. Sterigmata sederhana atau kompleks dan berwarna atau tidak berwarna. Conidia berbentuk rantai berwarna hijau, coklat ataupun hitam. Seperti itu. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya Fermipan merupakan ragi instan yang biasanya dipergunakan dalam pembuatan roti dan kue. Fermipan atau ragi digunakan agar bahan kue atau roti menjadi mengembang ketika dipanggang. Pada percobaan kali ini kita mengetahui bahwasanya ragi yang dicampur dengan gula maupun yang tidak bercampur dengan gula menjadi mengembang, terutama yang komposisinya banyak. Maka setelah kita tahu bahwa air di sini sudah mengembang dan mengeluarkan banyak busa, karena energi ragi ataupun fermentan itu sendiri merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakaan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini yaitu pada praktikum yang pertama, yaitu pada pengamatan mungul jagung yang berjamur, itu didapatkan bahwasanya Neurospora pada jagung ini memiliki conidia berbentuk bulat dan susun memanjang.
pertumbuhan jamur yang pesat, warna jingganya yang khas, serta bentuk spora atau konidia yang berbentuk seperti tepung. Dalam kehidupan sehari-hari, kapang Neurospora telah memegang peranan penting terutama dalam pengelolaan makanan fermentasi. Kapang Neurospora telah dimanfaatkan untuk membuat oncom yang sangat populer bagi masyarakat Jawa Barat. Di Brazil, Neurospora telah digunakan dalam proses pengelolaan singkong menjadi minuman fermentasi. Beberapa strain dari Neurospora crassa dapat diandalkan selulosa dan hemiseriosa menjadi etanol. Kemudian pada percobaan kedua yaitu dapat disimpulkan bahwasanya hasil fermentasi alkohol pada percobaan tersebut menghasilkan alkohol serta melepaskan CO2 dan menghasilkan ATP 2-NADH, 2CO2 dan alkohol alias etanol. Baik, cukup sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.